keluarga muda Indonesia yang berbahagia, berbicara tentang storytelling atau Anda mengenali dengan mendongeng adalah satu aktivitas atau sarana yang sangat bagus sekali untuk mendukung atau mensupport sebuah proses pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita. Suatu kali teringat di masa kecil ya, ada temen yang boleh dikata cukup nakal gitu rasanya. Artinya orang tuanya nyaris sudah nggak bisa menangani anak itu sama sekali. Ya, dengan lemah lembutnya seorang ustadz mengajak anak tersebut hanya untuk mendengar cerita. Ya, jadi biasa kalau malam Jumat itu di soro kami di desa itu salah satu sesi yang sering ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu sesi apa? Bercerita, atau bahasa kerennya adalah storytelling. Apa yang terjadi ketika anak tersebut berkenan mengikuti cerita tersebut ya, malam Jumat mau duduk, selain itu nggak ikut mengaji juga nggak ikut ya, hanya kalau ikut hanya pada saat sesi storytelling yang dilakukan oleh Ustadz itu. Minggu pertama dia hadir ya, minggu kedua dia hadir, dan seterusnya sehingga dia hadir terus. Lama-lama dia bukan hanya sekedar ikut cerita, ikut sesi storytelling, tapi lama-lama dia mengikuti apa namanya, pengajian. Dan satu hal yang sangat kita syukuri sekali waktu itu ya, orang tuanya itu berterima kasih sekali kepada ustadz tersebut karena anak tersebut mengalami satu perubahan perilaku yang cukup baik gitu ya, cukup baik ya, salah satunya mau mengaji ya, salah satu. Keluarga muda Indonesia yang berbahagia, apa yang terjadi sebenarnya sama anak tersebut ya? Ternyata salah satu efek yang bisa merubah behavior, yang bisa merubah perilaku anak tersebut adalah cerita-cerita atau bahasa yang lainnya nilai-nilai yang terkandung di dalam storytelling yang disampaikan oleh sang ustadz tersebut. Oke ya. Dan tentunya ada suatu rahasia yang sangat luar biasa sedemikian rupa sehingga kok bisa ya sampai nilai-nilai yang disampaikan oleh sang ustadz tadi bisa masuk di dalam benaknya. Oke ya. Dan berbagai riset telah dibuktikan bahwa storytelling itu salah satu sarana untuk merubah behavior. Hingga sampai di iklan aja ya teman-teman, sampai di iklan aja memiliki apa namanya, ketertarikan bagaimana menyampaikan sebuah pesan iklan yang begitu bermakna menggunakan cerita. Ini di dunia bisnis yang di dunia bisnis yang lain, di bidang pengasuhan begitu besarnya impact ya, dampaknya dari sebuah cerita, sebuah dongeng. Salah satunya adalah sebuah nilai-nilai yang begitu bisa masuk pada diri anak ya, yang pada gilirannya anak-anak akan mengalami satu perubahan perilaku ya, di mana perilaku-perilaku yang ada di dalam cerita di storytelling tadi, yang didongeng tadi ya, begitu mudahnya di copy paste oleh anak ya, sedemikian rupa sehingga anak meniru, membayangkan, mengimajinasikan para tokoh-tokoh yang ada di dongeng itu sedemikian rupa sehingga dia bisa merubah sampai tingkat di behaviornya. Nah, ayah bunda, keluarga muda di Indonesia yang berbahagia, tentunya ada satu tools, ini ada satu kiat-kiat yang harus diperhatikan. Bagaimana satu proses penyampaian pesan-pesan
yang ada di dalam dongeng tadi, di dalam storytelling tadi, begitu mudahnya, begitu bisa masuk di dalam benak sang anak. Tentunya ada rahasia-rahasia yang ada kiat-kiat, bukan rahasia, ada kiat-kiat yang harus para orang tua ketahui, sehingga begitu mudah ya proses pesan-pesan yang ada di dalam dongeng ini bisa menular pada anak-anak. Banyak para ahli mengatakan di dalam dongeng itu anak ketika mendengar itu semua kondisi pikiran dalam bentuk yang siap menerima pelajaran. Ya, siap menerima. Salah satunya tentunya ya harus dalam kondisi yang nyaman. Ya, anak-anak harus ceria. Oke ya, harus ceria, dalam kondisi nyaman dan tentunya menggairahkan. Ya, nah ini dalam sebuah storytelling yang berkualitas tentunya mengandung unsur-unsur hal yang penting sedemikian rupa sehingga pesan yang ada di dalam cerita yang ada di dongeng itu begitu bisa masuk di dalam benak sang anak, dan pada gilirannya sang anak akan melakukannya dengan cara meniru, dengan cara mencontohi dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini merupakan satu rangkaian bagaimana kita mendesain yang namanya child brain based storytelling, ya, child brain based storytelling, ya. Child brain based storytelling itu ada 3 kerangka yang harus dipahami oleh seorang orang tua, ya. Salah satunya adalah tadi harus ada nilai-nilai yang ada di dalam diri sang di dalam cerita tadi, ya. Terus kemudian yang lainnya Anda harus mengetahui teknik-tekniknya, teknik-teknik dalam storytelling, dan jangan lupa target daripada storytelling. Ingat, salah satu target daripada storytelling diantaranya bisa mengasah kecerdasan otak anak. Terima kasih. Saya Dr. Amin Sufdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.